So this is the ini skema ya, skema yang saya tawarkan. Bagaimana toh kita ini sebagai umat beriman dalam masyarakat yang majemuk itu bisa membangun sebuah refleksi teologis. Saya maksudkan teologis, bukan sekedar agama. Ya. Teologis itu pasti mengaitkan dan mencakup juga reason atau intellectual reflection, tetapi juga sumber-sumber teologi sesuai dengan yang kita imani ya, dari sumber-sumber iman yang kita miliki. Nah, saya melukiskannya begini. Jadi proses yang saya tawarkan nanti bisa kita diskusikan. Ya. Bentar, saya kecilkan sedikit. Nah, first of all, we have to realize the context. Ya, konteks atau situasi di mana kita ini hidup. I think as Indonesians, the context we have, it is different. For example, if we compare it with the context in South Korea, where Mr. Paul lives, for example, or in India, yeah, where Mr. Nelan lives. It is different because the context we have in Indonesia is for Christians a minority somehow in the West, yeah. Of course, in the East perhaps it's not majority but half, something like that, yeah. But in the West, for Christians, a minority. But in addition to that, we have to acknowledge, we have to realize that Indonesian context is somehow plural from different and from various perspectives, not only related to religion or faith, but also with ethnicity, with social economical background, yeah. And then with the language, and the cultures, and something like that, ya. Jadi pertama-tama kita harus menyadari bahwa konteks kita hidup di Indonesia itu agak khas, gitu ya, agak khas dan memang tidak sama kalau mau kita bandingkan dengan katakanlah di Korea Selatan atau di India. Nah, saya beri contoh. Kita yang hidup di Jawa ya, itu akan sedikit berbeda kalau kita membuat semacam refleksi kalau dibandingkan kita misalnya hidup di Nusa Tenggara Timur atau di Papua atau di Sulawesi Utara atau di Sumatera Utara gitu ya. Karena ya konteksnya berbeda di Kalimantan dan seterusnya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Saya beri contoh ya, Kalau saya berbicara dalam konteks dalam kaitannya dengan interreligious encounter di Jawa gitu ya. Nah, dengan misalnya saya diundang oleh kelompok tertentu di Kalimantan atau di Sulawesi, di Papua, itu jelas berbeda karena untuk sana Kristiani sudah agak begitu dikenal dan cukup banyak gerakan ini dan itu. Ya, saya dalam arti tertentu lebih memberi perluasan cakrawala tentang muslimnya ya, karena mereka dalam arti tertentu tidak terlalu mengenal. Nah, lain dengan di Jawa, kalau begini kan kita bisa misalnya mengundang Mas Nugroho misalnya gitu ya. Nah, kalau di Sulawesi Utara tidak selalu mudah gitu ya. Nah,
Jadi konteksnya berbeda. Ini perlu diberi perhatian. Di masyarakat yang Kristianinya itu kental, itu agak bisa mudah bicara ini dan itu gitu ya, tentang Kristiani gitu ya. Nah, dan nyambung gitu ya. Tetapi kalau di lingkungan sini di Jawa kan berbeda ya. Mungkin ngomong apa namanya Legio Maria, ngomong karismatik itu enggak paham apa itu, gitu kan ya. Nah, ini karena konteksnya memang berbeda dan ini perlu diperhatikan. Nah, tahap pertama. Tahap yang kedua yang ingin saya tekankan adalah atau yang ingin saya tawarkan, kita mulai dari pengalaman atau data. Tidak mulai dari doktrin, tidak mulai dari ajaran, ya, tapi mulai dari pengalaman. Karena kalau kita bertolak dari doktrin, dari ajaran, dari dogma, itu jelas sudah nggak nyambung gitu ya. Kristen dan Kristiani dan Islam itu nggak nyambung, lalu akan repot gitu ya. Tapi kalau kita mulai dari pengalaman, itu ada poin yang bisa mempertemukan antar kita. Karena apa? Karena kita sama-sama manusia hidup di dunia dalam masyarakat tertentu dan pengalaman keseharian kita itu konkret dan apa namanya berkaitan satu sama lain ya, karena kegiatan kita itu 24 jam itu kan sebetulnya lebih dari separuhnya itu kan terkait dengan perjumpaan bersama ya, yang acara doa atau kegiatan keagamaan itu kan sebetulnya tidak banyak tidak banyak, tapi yang banyak itu apa ya, ya di kampus bersama, di tempat kerja bersama gitu ya. Nah, apalagi kekhasan Indonesia itu adalah karena Indonesia itu sebuah masyarakat yang menurut saya cukup cair dan tidak membentuk ghetto. What does it mean, ghetto? Ghetto means that we live separately, yeah, Muslim community in that part, and then Christian community in the other part, something like that. For example, if I share my experience when I live and study in Middle East, yeah, it is clear that, for example, in the eastern part of Beirut, this is a Christian environment, whereas in the western Beirut, yeah, the capital of Lebanon, this is Muslim environment. Also in Egypt, for example, in Cairo, yeah, and in many parts in Jordan, in Amman, Muslims will live in certain parts of the city, and then somehow Christians living in the different parts. So seperti ada bagian yang terkotak-kotak gitu ya. Dan itu tidak kita temukan di Indonesia secara umum ya, secara umum. Saya tahu misalnya di Aceh ya mayoritas Muslim di sana, lalu di Flores gitu ya. Tetapi secara umum kan kita cukup membaur, cukup cair gitu ya. Tetangga kanan kiri kita itu secara umum adalah umat dari komunitas umat beriman lah. Nah, saya akan menawarkan bahwa titik tolak perjumpaan kita itu tidak bermula dari doktrin, tidak dari dogma, tidak dari ajaran, tetapi dari pengalaman dan pengalaman keseharian kita. Lebih khusus lagi, kalau saya boleh menawarkan, we start from our experience as a citizen, citizens of Indonesia. So the basis for our experience as Indonesians with the challenges that we have to face in our daily life, in our study, and also in our world. Ya. Jadi saya menawarkan pengalaman yang sifatnya itu
bersama ya, bukan pengalaman yang sifatnya individual, tapi pengalaman bersama sebagai seorang warga negara Indonesia. Experience and kalau kita mau bicara tentang data atau fenomen pun itu menunjuk pada data atau pengalaman atau apa namanya fenomena yang kita jumpai dalam kebersamaan kita sebagai orang Indonesia di tengah masyarakat gitu ya. Misalnya apa? Misalnya ya sekarang kita ini sedang apa namanya masih dalam tanda kutip keprihatinan COVID gitu ya. Nah, itu yang menjadi titik tolak perjumpaan kita. Atau ya mungkin tentang keprihatinan kita dalam kaitannya dengan kepemimpinan gitu ya, kepemimpinan entah di misalnya ini aja misalnya saja di tubuh militer atau kepolisian dengan kasus terakhir yang kita jumpai gitu ya, atau misalnya keprihatinan tentang apa namanya tentang gender gitu ya, atau tentang apa namanya ini perlakuan terhadap anak gitu ya, dengan adanya kasus-kasus yang sifatnya itu memprihatinkan gitu ya, karena seperti pelecehan anak gitu ya di beberapa institusi keagamaan bahkan ada gitu ya. Nah, itu menjadi keprihatinan kita bersama. Tidak pertama-tama itu bertolak misalnya dari apa itu Trinitas atau apa itu Quran. Nah, ini tidak akan membangun ya. Tapi bertolak dari pengalaman dan bertolak dari pengalaman pun pengalaman sebagai orang Indonesia dengan berbagai tantangan yang kita jumpai dalam sehari-hari. Ya, experience and data. And then afterwards, we move, not just stops in experience or data, we try to make a reflection. Jadi kita tidak hanya berhenti pada data. Misalnya data tentang ini kasus terakhir tembak-tembakan itu, yang memakan korban itu. Nah, kita tidak hanya berhenti dengan menyibukkan diri dengan gimana tahu peristiwanya dan apa motivasinya ini dan itu, tetapi kemudian membuat sebuah refleksi yang lebih mendalam yang memang terkait dengan atau bisa kita kaitkan dengan kebutuhan kita bersama sebagai bangsa gitu ya. Contohnya apa misalnya? Misalnya kita bisa merefleksikan bagaimana toh kita ini sebetulnya bisa hidup bersama dengan saling menghargai dalam kepemimpinan di tengah kekuatan apa namanya militer, kepolisian yang begini dan begitu, dan bagaimana menyelesaikan masalah gitu ya, tidak dengan main kekerasan dan seterusnya. Dan lalu violence, kita merefleksikan tentang violence gitu ya, tentang kekerasan, bahwa mengapa kekerasan atas nama agama selalu muncul dan bagaimana itu kita sikapi, apakah kita terjebak dan tenggelam dalam semacam itu gitu ya. Nah, refleksi itu kan sangat sangat kaya ya. Kita bisa dari refleksi dari social sciences, ilmu sosial. Ini teman-teman dari pemuda Katolik dari kelompok mahasiswa ini kan ada yang dari latar belakang ilmu sosial, psikologi, politik, ya, pendidikan, manajemen dan seterusnya. Nah, itu kita manfaatkan, ya kita manfaatkan. Jadi tidak hanya yang mau saya katakan tidak semuanya itu hanya diteropong dari lensa atau dengan kacamata agama saja, gitu loh. Persoalan tentang toleransi, persoalan tentang intoleransi, persoalan tentang ekstremisme misalnya, itu tidak hanya berhubungan dengan agama ya. Itu kalau ada kepincangan atau kecemburuan sosial ekonomi, itu akan dengan mudah meledak dalam persoalan konflik atau benturan gitu ya. Lalu juga soal pendidikan. Kalau tidak memiliki pendidikan yang memadai, itu akan mudah diprovokasi, gitu kan ya. Politik, kalau tidak tahu, kadang-kadang kita begitu mudah
di-steer atau digerakkan oleh kelompok tertentu gitu ya, yang mau memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi mereka. Nah, bagaimana itu bisa disikapi? Saya sangat menekankan bahwa refleksi kita ini refleksi yang lintas ilmu, refleksi yang lintas ilmu. Ya. Artinya apa? Reflection taken from different fields, ya. Not only from a religious point of view, but also from political science, from sociology, from psychology, ya, and then from, of course, economy, and then different and various fields or sciences, ya. Nah, ini akan memperkaya kita dan juga dalam arti tertentu juga mengantar kita kepada sebuah apa namanya, sebuah perluasan cakrawala. Gitu. Nah, kemudian setelah kita membangun sebuah refleksi atas dasar pengalaman, kita memikirkan seperti yang ditempuh oleh kelompok ini ya, kelompok apa namanya, kelompok diskusi ini kan selalu akhirnya selalu di bagian akhir itu kan mendiskusikan kita mau apa gitu ya, follow up atau action, bisa apa ya kita supaya tidak hanya berhenti pada wacana, tidak hanya berhenti does not stop only in a discourse, but also at least moving towards what we call, for example, praxis. Small praxis is already important for following up the discussion and the discourse we have in our life. Ya, action. Aksinya apa? Aksi yang konkret, yang bisa dinikmati oleh banyak pihak. Dinikmati banyak pihak. Mohon dicatat bahwa diskusi apa namanya aksi itu tidak harus dalam bentuk misalnya mencangkul bersama atau membersihkan sampah di sungai bersama gitu ya. Kalau bisa itu ya baik, tetapi dalam level pendidikan terutama mahasiswa-mahasiswi, menurut saya diskusi bersama, belajar bersama gitu ya, misalnya kelompok pemuda Katolik, maksud saya kelompok muda dari komunitas Katolik mempelajari tentang sesuatu yang terkait dengan Islam atau sebaliknya kaum muda Muslim itu mempelajari atau mendengarkan input dari kelompok non Muslim. Nah, itu sebagai bagian dari praksis ya. Jadi praksis itu maksudnya tidak hanya berhenti pada pengetahuan buku teoritis gitu loh ya, tetapi ada sesuatu yang sifatnya itu agak konkret, aksi gitu ya, aksi, praksis. Dan kemudian dalam periode tertentu kita membuat sebuah evaluasi. Apa yang bisa kita petik sebagai pembelajaran dari proses ini ya. Jadi ini tanda kutip dinamika atau proses atau skema yang mau saya bawa. Oke, ini agak sama, tetapi saya breakdown lebih detail. Jadi kita mulai dari experience atau data, pengalaman ya, mulai dari bawah ya, mulai dari bawah. Tidak mulai dari atas. Bawah itu artinya pengalaman dari keseharian kita. Teman-teman yang belajar filsafat akan mengetahui bahwa pengalaman dari bawah itu mengikuti logika Aristoteles. Ya. Yang menyatukan kita itu adalah pengalaman keseharian kita. Ya. Nah ini kemudian direfleksikan dari perspektif social sciences, ya, ilmu-ilmu sosial, gitu ya. Nah kemudian ilmu-ilmu kemanusiaan, humanities atau filosofi kemanusiaan gitu ya. Nah, kemudian bisa ditindaklanjuti misalnya tentang, saya beri contoh, kekerasan gitu ya, kekerasan atau ketidakadilan. Kita bisa
menindaklanjuti dengan refleksi dari perspektif kalau pembebasan itu dalam Kristiani kayak apa ya? Teologi pembebasan itu apa ya maksudnya? Gitu ya. Lalu kita belajar dari teologi pembebasan Amerika Latin misalnya. Lalu dari Islam juga ada teologi pembebasan misalnya yang dikembangkan oleh Farid Ishaq atau oleh Ali Asghar Injinir gitu ya di India dan Afrika Selatan gitu ya. Nah, ini memang sudah masuk ke lebih apa namanya lebih spesifik gitu ya. Dalam Hindu juga ada, dalam Buddhism juga ada. Mengapa? Karena pembebasan kan menjadi keprihatinan umat beriman bersama. Gitu ya. Keprihatinan dan yang menjadi semacam tantangan bagi umat beriman itu kan tidak hanya soal doa, tidak hanya soal ibadat, tidak hanya soal apa namanya ajaran ini dan itu gitu ya. Tetapi bagaimana kita mewujudkan iman kita dalam keseharian kita ya di tengah tantangan yang kita jumpai gitu ya. Dan tantangan yang kita jumpai itu kan sangat kompleks ya. Itu terkait dengan ketidakadilan, terkait dengan kekerasan, terkait dengan perdamaian, terkait dengan terorisme, ya, terkait dengan apa namanya apa itu ketidaksetaraan gender gitu ya macam-macam. Nah itu perlu direfleksikan ya dan merefleksikannya itu tidak sekedar hanya kutip pada kitab suci atau sumber-sumber agama gitu ya. Oh kitab suci ayat ini mengatakan begini, kitab suci apa namanya ayat itu mengatakan begitu. Itu hanya menurut saya tetap perlu, tetapi itu hanya salah satu perspektif dari ilmu agama. Tetapi kita perlu mengembangkannya dengan perspektif yang ilmu-ilmu non agama gitu ya. Ilmu sosial itu sangat penting. Kalau sekali lagi tadi saya beri contoh kalau orang itu lapar karena tidak punya pekerjaan, pengangguran, ya situasi sosial ekonomi itu tidak mendukung, itu akan mudah orang macam begitu diprovokasi untuk membakar ini, membakar itu, membuat kerusuhan ini, membuat kerusuhan itu gitu ya. Nah, daripada nganggur diiming-imingi dengan 50.000 atau 75.000 sehari akan jalan, akan berangkat gitu ya. Daripada nganggur nggak bisa makan, nggak punya apa-apa ya. Jadi ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya gesekan dan benturan sosial itu terkait juga dengan masalah ekonomi sosial gitu ya. Orang yang sudah kenyang nggak akan mudah diprovokasi gitu ya. Juga pendidikan gitu ya. Kalau pendidikannya cukup tinggi, cukup maju ya orang nggak mudah diprovokasi. Tetapi kalau sangat sederhana pendidikannya ya gampang di apa namanya kena hoax gitu ya. Apa namanya selebaran atau postingan WhatsApp yang nggak karu-karuan ke sana kemari itu akan sudah membakar emosi seseorang untuk kemudian bergerak dalam ke arah yang sifatnya destruktif gitu ya. Nah, ini religious studies dan humanities serta social sciences. Nah, kemudian afterwards as a believer, of course, I have also a challenge how to correlate my concern, my experience, my knowledge with what I know in relation to the theological tradition. Ya, kemudian saya merefleksikannya dengan mengaitkan dengan kitab suci. Kalau saya seorang Katolik ya saya akan kemudian mencoba merefleksikannya dalam terang kitab suci saya gitu ya, kitab suci saya bagi teman-teman dan saudara lain dari komunitas umat beriman lain ya pasti dari kitab suci dan dari sumber keagamaan yang sesuai dengan iman yang dipeluk gitu ya. Nah, ini apa toh poinnya di sini? Poinnya adalah supaya saya juga bisa belajar dari pengalaman dan refleksi ini
dengan mengaitkannya pada basis iman saya, landasan iman saya gitu. Sehingga iman itu memang sesuatu yang dinamis gitu ya, yang hidup gitu ya. Iman yang memang berhubungan dengan realitas, iman yang menanggapi tantangan realitas setempat gitu ya. Pertanyaan yang misalnya untuk teman-teman dari kelompok pemuda Katolik dan Kristiani Katolik secara umum misalnya, gampang loh pertanyaannya begini. Kalau misalnya kita ini sedang menghadapi masalah-masalah apa, sosial, kemiskinan gitu ya. Nah, kita bisa bertanya, kalau misalnya Kristus ada di Indonesia, hidup di Indonesia di zaman sekarang, di masa kini, di tahun-tahun ini gitu ya, dalam kira-kira apa ya yang akan disabdakan Yesus ya? Apa ya yang akan dikatakan oleh Yesus ya? Dan apa ya kira-kira yang bisa kita serap sebagai pembelajaran dari sabdanya gitu ya? Jadi ada unsur apa namanya? Ada upaya kita untuk juga mengaitkan dengan latar belakang iman kita. Juga misalnya kita bisa mengaitkan dengan, nah sekarang kita baru masuk ke yang namanya ajaran-ajaran agama. Tetapi ini tetap penting, tetapi yang mau saya katakan tidak sebagai awal mula, tidak sebagai titik tolak. Titik tolak ini pengalaman. Pengalaman direfleksikan, nah refleksinya itu macam-macam dari berbagai sudut pandang, ilmu sosial, ilmu kemanusiaan, filsafat, keagamaan, ya, kitab suci, tradisi gitu ya, spiritualitas gitu ya. Ini perlu juga karena iman kita ini kan iman yang hidup, dan iman itu ya seperti tubuh kita itu memang juga perlu apa namanya terus diberi nutrisi gitu ya, diberi nutrisi. Nah, mungkin dengan keprihatinan kita lalu kita membawanya dalam doa. Nah, itu bagian dari situ ya, bagian dari upaya kita untuk mengaitkannya dengan unsur iman kita. Dan kemudian kita mengerucutkannya dalam tindakan, dalam praksis. Kita bisa buat apa ya gitu ya. Saya masih ingat ketika saya diundang di Megamendung sebulan yang lalu misalnya ya, dengan kelompok apa itu ya, macam-macam gitu ya, Kristen Islam itu di Megamendung. Itu kan teman-teman kemudian merencanakan mau membuat semacam apa, ikut dalam apa namanya, kelompok belajar yang mendampingi anak-anak kecil gitu ya, yang anak-anak yang mungkin karena kesulitan ekonomi tidak bisa belajar dengan jelas gitu ya. Nah, itu kemudian kelompok apa namanya, mahasiswa-mahasiswi ini membantu. Saya juga punya pengalaman di sini, misalnya di Jogja itu kami saya dan para frater itu mendampingi kelompok apa namanya, kelompok anak-anak kecil yang tanda kutip anak jalanan gitu ya, anak jalanan. Dan tentu saya setiap Senin dan Kamis gitu ya, dan frater itu kelompok belajar sore gitu ya, jam 7 sampai jam atau setengah 7 sampai setengah 9 gitu ya, dan guru-gurunya itu mahasiswa-mahasiswi dari mana saja ya, dari mana saja itu dalam pengertian dari latar belakang mana saja, tidak hanya Kristiani dan tidak hanya Muslim gitu ya, bersama gitu ya. Dan mayoritas hampir 99% anak yang kami dampingi itu Muslim. Tetapi apa namanya, pengajarnya itu dari UGM, dari yang Muslim gitu ya, dari Atmajaya, dari UIN, macam gitu ya. Nah, ini kerjasama sekaligus belajar untuk bekerja sama ya, bekerja sama. Dialognya itu tidak hanya dalam tataran diskursus omongan gitu ya,
dan tidak hanya berjumpa dengan nyanyi-nyanyi bersama, doa bersama gitu ya, tetapi kerja bersama dalam pengertian mendaratkan atau mengkonkretkan dalam sebuah tindakan bersama, dan ini adalah tindakan mengajar anak jalanan gitu ya, yang pintar musik lalu ngajari main musik atau nyanyi gitu ya, ada yang misalnya dari sekolah kedokteran, dari fakultas kedokteran itu mengajari bagaimana mereka perlu menjaga kesehatan gitu ya, apalagi di masa COVID gitu ya, yang perempuan-perempuan ini membantu mengajari jahit dan tanam menanam gitu ya, juga beternak lele dan macam-macam begitu ya. Ini bagian dari pastoral praksis ya, praksis yang dikelola bersama, dikerjakan bersama, melibatkan banyak pihak untuk keperluan dan kebutuhan kepentingan umum gitu ya, kepentingan umum siapapun yang memang membutuhkan, bukan anak-anak jenderal nggak perlu ini gitu ya, tapi yang membutuhkan ya itu anak jalanan, gelandangan gitu ya, orang-orang sederhana yang harus setiap hari itu memulung, nah waktunya habis untuk memulung, tidak bisa sekolah secara teratur dan sekolahnya pun juga sederhana, macam begitu ya. Nah itu yang saya maksud dengan pastoral praksis. Oke, jadi dengan dua skema atau dua skema itu, diagram ini ya menunjukkan upaya kita untuk melangkah dalam praksis bersama gitu ya. Kita mulai dari kita menyadari konteks kita ya, menyadari dengan konteks kita gitu ya. Jawa ya memang Muslim itu mayoritas misalnya gitu ya. Di konteksnya itu harus kita sadari. Dan kalau misalnya saya dan frater itu nggak akan ngomong soal agama Kristiani Katolik toh dalam mendampingi anak-anak jalanan gitu ya. Itu saya sadar, kami bicara tentang jalan gitu ya. Karena konteksnya anak jalanan gitu ya, anak jalanan. Gitu. Lalu pengalaman itu beberapa mahasiswa itu ikut memulung gitu ya, supaya bisa ikut merasakan ya. Memulung itu repotnya gimana gitu ya. Ini sebelum pandemi ya. Setelah pandemi agak repot ya, dan agak sulit gitu ya, agak hati-hati kan. Tapi ini misalnya memulung, pengalaman memulung, lalu pengalaman ya itu ikut main itu loh nyanyi-nyanyi di pinggir jalan itu apa istilahnya, ngamen gitu ya. Nah macam begitu. Lalu refleksi sesuai dengan kemampuan latar belakang akademis kita ya. Ini juga menyapa semua mahasiswa, semua orang muda ya. Tidak harus, kan berarti ini tidak perlu semua itu harus dari latar belakang ilmu agama, enggak. Justru yang belajar ekonomi bisa menyumbang apa dengan ilmu yang dia pelajari gitu ya. Yang belajar psikologi bisa menyumbang refleksi apa, sosiologi, politik, dan seterusnya. Refleksi lintas ilmu dari bidang akademik manapun gitu ya. Nah tentu kemudian dikaitkan dengan unsur agama gitu ya. Sebagai seorang Katolik saya bisa mengatakan ini pengalaman anak jalanan ini, atau siapa misalnya orang anak yang memulung seharian tidak dapat apa-apa ini mengingatkan saya pada keprihatinan yang dihadapi Yesus zaman dulu begini dan begitu gitu ya. Dan saya merasa iman saya didewasakan karena begini dan begitu gitu ya. Dan kemudian setelah itu ada sebuah gerakan, saya mau buat apa gitu ya. Saya mau buat buat praksis apa gitu ya. Saya mau buat aksi konkret apa gitu ya. Aksi konkret praksis ini yang tentu
bermanfaat bagi kepentingan umum, tidak hanya untuk kelompok tertentu gitu ya, kepentingan umum, good, common good bahasa Inggrisnya. Kalau dalam kelompok Muslim misalnya kemaslahatan bersama gitu ya, kebersamaan ya, kebersamaan untuk kepentingan bersama. Tidak hanya untuk kepentingan kelompok iman ini atau kelompok iman itu gitu ya, tapi bersama. Misalnya di sini itu ada gerakan bahasa Jawa namanya sego mubeng. Sego mubeng itu apa? Mengedarkan nasi ya keliling kota pada satu hari seminggu gitu ya. Itu untuk membantu itu tukang beca atau orang-orang sederhana buruh apa namanya tukang sapu di jalanan dan seterusnya. Itu ada gerakan macam itu ya. Itu dilakukan oleh juga banyak pihak gitu ya. Dan uangnya dari mana? Itu donatur tidak akan apa namanya sulit untuk mengeluarkan uangnya karena mereka juga tahu bahwa ini untuk kepentingan bersama ya, untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk kelompok tertentu saja. Ya. Dan kemudian secara periodik kita membuat semacam evaluasi gitu ya. Kalau di kelompok yang saya ikuti ini, kelompok yang saya dampingi ini, setiap satu semester kita membuat pertemuan Sabtu Minggu gitu ya bersama untuk internalisasi ke apa semacam saling mengenal lebih jauh sekaligus saling bertukar pikiran, bertukar refleksi gitu ya, bersama konsolidasi ke dalam, konsolidasi kelompok itu. Nah ini evaluasi. Ini lingkaran yang saya dalam ilmu teologi disebut lingkaran hermeneutik ya, hermeneutical circle yang bisa kita tempuh. Sekali lagi titik tolaknya dari pengalaman, lalu ke refleksi, kembali ke aksi pengalaman. Dan aksi ini akan menjadi pengalaman baru yang kemudian terus. Jadi melingkar. Ya, melingkar dan terus berjalan terus. Ya, modelnya lalu nanti menjadi sesuatu yang spiral, melingkar tetapi maju terus. Oke, ini saya sudah memakai waktu berapa ini? Hampir 1 jam, 50 menit. Nah, saya kira saya harus berhenti di sini. Saya ingin nanti mendengarkan tanggapan, komentar, dan kita bisa berdiskusi, saling memperkaya satu sama. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya stop share. Ya, kita sudah sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan oleh panitia, masih ada 8 menit dan berlebihan. Dan sekarang kita akan mendengarkan tanggapan Mr. Paul and Mr. Nelan. We are going to pay attention for the response from Mr. Nugroho Nuto Susanto. Pak Nugroho, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan Romo Heru dalam diskusi tadi, dalam paparannya, termasuk memberikan perspektif tambahan bagaimana melihat teologi pendidikan ini dari perspektif Muhammadiyah yang selama ini kita kenal memiliki sepak terjang yang konkret juga dalam hal pendidikan. Kepada Bapak Nugroho Nuto Susanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya, Bang ya? Tentu bisa, Pak. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Romo Heru, saudara moderator ya. Kemudian tadi ada tamu dari luar negeri ya, ada Bang Nelan dari Bangladesh, ada Bang Paul Huang dari Korea Selatan. Ini teman-teman pemuda Katolik, OMK Indonesia, PMKRI, jemaat umat Katolik yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama,
saya harus bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk belajar langsung dari Romo Heru pada malam hari ini. Dan paparan yang tadi sudah disampaikan rasanya sudah sangat sempurna ya, dan tidak ada hal yang saya kira saya berbeda pandangan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Heru. Saya kira memang sejatinya pendidikan di Indonesia mesti mengikuti apa yang telah dipresentasikan oleh saudara kita Romo Heru Prakosa. Mungkin saja di antara aktivis Muhammadiyah masih banyak yang lebih relevan untuk berbicara tentang hal ini karena kami ini mungkin bagian dari butiran debu lah di tengah banyak aktivis Muhammadiyah, apalagi saat ini kami tinggal di daerah yaitu di Pekanbaru. Tapi saudara sahabat kami Romo Aris bersikeras untuk meminta kami berbagi cerita, ya saya tidak bisa menolak permohonan Romo Aris karena kalau Romo Aris itu sudah bersabda atau bertitah itu sudah semacam perintah buat saya. Yang mau nggak mau saya harus ikuti gitu. Saya punya pengalaman lama dengan Romo Aris di berbagai forum maupun advokasi sosial selama di Yogyakarta dulu. Nah, saya termasuk yang sebenarnya banyak belajar ketika di Jogja itu dengan rekan-rekan komunitas Katolik ya. Saya pernah dilatih berhitung minggu bahkan bulan di USC 1 Nama di Sleman, dan di antara para pengajarnya itu rata-rata adalah Romo Katolik dan mereka mengajar di filsafat UGM dan juga ada yang dari Sanata Dharma. Kemudian sepanjang di Jogja di antara buku-buku referensi yang kami sering baca adalah teman-teman Canisius yang ada di penerbit yang ada di Yogyakarta. Dan saya pernah berapa kali mengikuti pelatihan semacam pelatihan multikultural begitu kira-kira di area daripada penerbit Canisius itu, dan berkali-kali saya ikut dulu waktu mahasiswa bedah buku ya. Nah, di antara buku atau majalah yang sering saya baca adalah majalah Basis. Ini majalah favorit saya ketika saya kuliah di Jogja. Dan sampai hari ini saya masih baca majalah Basis. Bahkan saya bundeli gitu. Jadi supaya ini tidak hilang persatuan atau per unitnya, ini majalah Basis harus saya bundelin, dan di bawah masih banyak. Ini hanya sampel aja ya Romo Aris. Sedang tidak jualan majalah atau Pak ya, tapi ini menggambarkan bagaimana saya ikut mengikuti perkembangan studi filsafat dan pemikiran keagamaan dari rekan Katolik. Di 2021 ada Basis membuat sekolah ya, namanya sekolah Basis, itu lebih kurang sebulan juga dan harus disiplin, on time, tidak bisa diwakilkan, dan saya alhamdulillah lulus sekolah Basis itu gitu ya. Jadi saya malam ini ingin menyatakan bahwa pikiran saya ini mungkin banyak dipengaruhi oleh kajian-kajian atau bacaan dari teman-teman romo-romo Katolik begitu. Nah, dalam konteks diskusi kita yaitu soal pendidikan, apa yang disampaikan oleh Romo Heru Prakosa itu semacam sistematisasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah gitu. Dan juga saya kira dengan teman-teman Katolik. Kalau kita berangkat dari historis, sesungguhnya pendiri Muhammadiyah, Muhammad Darwis, nama kecilnya, lalu berubah nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah mengikuti ibadah haji di Mekah. Itu Ahmad Dahlan banyak belajar dari sahabat-sahabat kita dari Katolik diantaranya. Baik di Magelang, baik di Yogyakarta, baik di Surakarta. Jadi Surakarta, Yogyakarta, Magelang atau Semarang gitu ya, itu diantara tempat yang banyak menginspirasi pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau Muhammadiyah tadi disampaikan oleh moderator punya ribuan sekolah
pendidikan, punya ratusan perguruan tinggi, bahkan saat ini Muhammadiyah punya perguruan tinggi di luar negeri, di Malaysia, dan Muhammadiyah juga sudah punya pendidikan dasar dan menengah di Australia. Dan ini saya kira ormas yang awal di Indonesia yang memiliki lembaga pendidikan di luar negeri gitu. Nah, ini diantara sisi lain dari liberalisasi pendidikan begitu saya kira Romo Aris. Kalau kita ambil dari konsep liberalisasi itu bagaimana kita memanfaatkan ruang globalisasi sehingga mengisi ruang global itu dengan norma atau pikiran atau hal baik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan Muhammadiyah melakukan itu saya kira ya. Pertama, saya kira dari aspek apa? Dari aspek paradigma, apa yang disampaikan oleh Romo Heru itu bersebati dengan apa yang telah dilakukan Ahmad Dahlan. Kalau kita baca ya, Ahmad Dahlan itu sebenarnya terlebih dahulu mendirikan pendidikan, baru mendirikan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi besar. Jadi sebelum Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah, beliau telah terlebih dahulu mendirikan sekolah-sekolah gitu. Nah di Yogyakarta misalnya ada sekolah ya standar school pada saat itu, quick school yang levelnya tingkat dikdas lah, pendidikan dasar itu sudah berdiri terlebih dahulu baru lahirlah Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat aspek refleksi mengapa Ahmad Dahlan atau falsafah mengapa Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan dari perspektif Muhammadiyah, itu sebenarnya karena ada kesadaran konteks yang tadi diungkap secara apik dan sistematis oleh Romo Heru, bahwa di antara lingkaran paling awal yang perlu ditelaah itu adalah ada konteks gitu. Nah, konteks yang dihadapi oleh Hindia Belanda kala itu, Yogyakarta secara khusus, itu kan era di mana bangsa kita masih berada dalam situasi yang sangat terbelakang gitu ya. Di aspek pendidikan, di aspek kesehatan, di aspek banyak hal lah, ekonomi misalnya, dan juga tentunya politik, karena kita belum merdeka kala itu, kita mengalami keterbelakangan. Tetapi di dalam situasi keterbelakangan itu ada hal baik yang dilihat oleh Ahmad Dahlan, yaitu adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh umat-umat Kristiani gitu. Bahkan Ahmad Dahlan tidak hanya melihat sekolah, Ahmad Dahlan juga melihat adanya rumah sakit gitu. Kemudian Ahmad Dahlan juga melihat kepanduan-kepanduan, ya bahasa kita sekarang kayak pramuka begitu ya, di komunitas umat Kristiani. Nah, Ahmad Dahlan berpikir, mengapa umat Islam tidak punya? Mengapa umat Islam tidak memiliki lembaga pendidikan yang memiliki visi besar mencerdaskan atau mencerahkan dalam bahasa Muhammadiyah itu? Dalam konteks itulah maka kemudian Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, dan kemudian setelah berkembang Muhammadiyah, dia menjamur dan diterima di banyak tempat di banyak daerah di Hindia Belanda kala itu. Nah, tetapi yang membedakan saya kira karena kita lahir dari tradisi komunitas beriman, Ahmad Dahlan selain memiliki kesadaran konteks, ia juga memiliki kesadaran teks gitu ya. Jadi ada refleksi. Nah, saya gunakan lingkar circle yang dipaparkan oleh Romo Heru tadi. Dalam konteks refleksi itu ada hubungan yang sangat erat antara kesadaran teologis dan kesadaran praksis atau kesadaran realitas gitu kira-kira. Apa yang dilihat oleh Ahmad Dahlan kemudian ia cari teologinya gitu. Dan kalau kita lihat banyak sekali sebenarnya landasan-landasan berpikir yang digunakan Ahmad Dahlan. Nah, di antara yang paling populer itu adalah Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Surat Ali Imran itu surat ketiga dari Al-Qur'an. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, dan yang ketiga adalah Ali Imran. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 104 itu, kalau di dalam bahasa Al-Quran dikatakan,
wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau kita terjemahkan, dan hendaklah ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang benar, dan mencegah kemungkaran. Gitu kira-kira. Dan siapa yang melakukan itu semuanya, mereka adalah orang-orang yang paling beruntung. Gitu kira-kira. Nah, ayat inilah yang dijadikan pijakan oleh Ahmad Dahlan untuk merefleksikan kesadaran realitas atau konteks yang dibaca oleh Ahmad Dahlan, mengapa umat Islam mengalami keterbelakangan. Oh, ternyata kita tidak mungkin hanya menunggu takdir Tuhan, bahwa kemungkinan suatu saat nanti akan ada perubahan, gitu kira-kira. Oh, nanti suatu saat tiba-tiba ada rumah sakit atau dokter Islam yang turun dari langit misalnya gitu ya. Bukan begitu, itu tidak mungkin. Nah, Ahmad Dahlan punya kesadaran bahwa perubahan itu akan muncul ketika ada kelompok umat yang mencoba melakukan ikhtiar perubahan. Tapi dasarnya adalah dasar keimanan, gitu kira-kira. Nah, itulah kemudian yang membuat munculnya teologi yang paling populer di Muhammadiyah itu adalah teologi Al-Ma'un. Nah, teologi Al-Ma'un ini dikembangkan dari kesadaran teks dan kesadaran konteks yang ada dalam Al-Quran. Al-Ma'un itu nama sebuah surat, pendek saja. Mungkin kalau Romo Aris menghafal, saya kira 1 jam udah bisa dia hafal itu. Yaitu di awal itu disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ayat ini disebut sebagai ayat perlawanan dan sekaligus ayat peringatan, gitu kira-kira. Di ayat pertama Tuhan berkata, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dalam konteks itu adalah agama Islam. Di ayat kedua dijawab langsung oleh Tuhan bahwa yang mendustakan agama itu adalah mereka yang membiarkan yatim. Mereka yang tidak memikirkan orang yatim. Yatim itu adalah anak-anak yang ditinggalkan bapaknya. Itu kira-kira. Dan kemudian di ayat yang ketiga itu dijelaskan yang mendustakan agama yang lain adalah mereka yang tidak memperhatikan orang-orang miskin. Gitu. Itu terang sekali disebutkan. Nah, orang yang tidak memikirkan orang yatim piatu, orang yang tidak memikirkan orang-orang miskin, fakir miskin, itu disebut oleh Tuhan sebagai pendusta agama. Dan di ayat keempat, tahukah kamu orang-orang yang katakanlah celaka dalam sholatnya, gitu. Yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Maksudnya apa? Ada makna tersirat bahwa seperti yang dikatakan oleh Romo tadi, sebangun saya pikir tafsirnya dengan konteks kesadaran teologis teman-teman Katolik bahwa sholat itu kan sesuatu yang wajib bagi umat Islam. Tetapi Allah meminta, Tuhan meminta, ketika kita sudah sholat, umat sudah sholat, jangan sampai lupa nasib saudara-saudara kita yang lain gitu, yang situasinya tidak beruntung, masuk kategori fakir, masuk kategori miskin, yatim dan piatu gitu kira-kira. Nah, kalau dalam studi developmental atau kajian sosiologis itu pasti ada turunan apa itu kategori fakir, apa kategori miskin dan seterusnya. Tentu saya sedang tidak ke sana diskusinya lebih kepada konteks teologisnya gitu kira-kira. Nah, Ahmad Dahlan itu juga punya kesadaran itu gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Romo Heru itu sudah pernah dilakukan oleh Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta. Ia mengambil atau mengajak orang-orang jalanan, anak-anak jalanan di perempatan Malioboro di stasiun Tugu. Pada saat itu Ahmad Dahlan bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu sudah hafal surat Al-Ma'un? Sudah. Besok lagi pas pengajian ditanya lagi, sudah hafal surat Al-Ma'un? Sudah. Puluhan kali ditanyakan oleh Ahmad Dahlan, tapi jawaban muridnya tidak pernah merasa puas. Tidak memuaskan sang gurunya yaitu Ahmad Dahlan. Sampai pada akhirnya muridnya bertanya, Ahmad Dahlan, guru kami,
kami sudah hafal, kami sudah tahu maknanya, kami sudah tahu tafsirnya, apa yang perlu lagi kami lakukan? Kalau kalian sudah tahu maknanya, kenapa tidak ada action gitu loh. Nah, ini yang tadi digambarkan oleh Romo Heru itu di posisi kanan apa kiri gitu, ada tulisan action. Berdampingan dengan reflection, ada reflection, ada action gitu. Nah, setelah Ahmad Dahlan katakan seperti itu, kita cari orang-orang fakir, kita cari orang-orang anak jalanan, orang pengemis itu, kita bawa ke kauman, kita rawat mereka, kita berdayakan mereka. Maka setelah itu, murid-murid Ahmad Dahlan mencari mereka-mereka yang papa, mereka-mereka yang tidak beruntung itu, lalu dibawa ke Masjid Gede Kauman, mereka diberi baju, diminta untuk mandi, diberi sabun dan sebagainya, lalu ditempatkan dalam satu rumah yang kemudian inilah cikal bakal panti asuhan Muhammadiyah. Gitu loh. Jadi cikal bakal adanya panti asuhan Muhammadiyah itu adalah karena kesadaran kritis Ahmad Dahlan dan murid-muridnya dalam menafsirkan surat Al-Maun, membawa orang-orang yang kurang beruntung tadi itu dibawa ke kauman, lalu dirawat, diperhatikan, diberi baju yang bagus dan seterusnya, lalu kemudian mereka diajak untuk membangun, ya katakanlah kesadaran keagamaan gitu kira-kira. Jadi benar kata Romo Heru, tidak mungkin kita bisa melakukan penyadaran kalau situasi umat itu dalam situasi yang mengalami kondisi ekonomi atau sosial yang tidak baik. Ada disparitas sosial, disparitas ekonomi yang tajam, itu mengakibatkan adanya kesadaran yang bisa saja tidak baik gitu kira-kira. Mudah dibakar, mudah diprovokasi dan seterusnya. Dan Muhammadiyah melalui Ahmad Dahlan sudah mencontohkan. Dan alhamdulillah hari ini ribuan panti asuhan berada di Indonesia melalui organisasi Muhammadiyah. Setiap cabang Muhammadiyah itu salah satu indikatornya adalah harus punya panti asuhan gitu kira-kira. Sehingga model gerakannya adalah panti asuhan harus ada dan kemudian muncul orang tua yang menyantuni begitu, tapi dilakukan secara organisatoris. Bapak Ibu yang berbahagia, situasi inilah yang membuat Muhammadiyah saya kira sampai hari ini masih eksis. Di antara kesadaran yang hendak dibangun dalam konteks pelembagaan pendidikan adalah adanya semacam kesadaran kosmopolitan, kesadaran humanis yang lahir dari institusi pendidikan Muhammadiyah. Ini topik berikutnya yang mau saya sampaikan. Di Muhammadiyah itu berdiri banyak perguruan tinggi maupun sekolah di mana basisnya itu Islam minoritas, apalagi Muhammadiyah gitu kira-kira ya. Muslimnya saja sudah minoritas, tentulah Muhammadiyah lebih minoritas. Ketimbang NU kan lebih banyak umatnya NU gitu. Contoh di NTT, tadi saya melihat ada peserta dari NTT. Di NTT itu ada 2 perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada Universitas Muhammadiyah Kupang, ada sekolah tinggi di Maumere, misalnya gitu. Nah di NTT itu, pegawai maupun peserta didiknya, dalam hal ini mahasiswa, itu lebih banyak umat Kristiani daripada umat Islam Muhammadiyah gitu kira-kira. Sehingga ketika kita diskusi soal dialog among civilization, dialog interfaith gitu ya, sesungguhnya di Muhammadiyah itu mestinya sudah selesai. Karena apa? Muhammadiyah sudah melakukan action dengan kesadaran teologis bahwa keberadaan umat beragama itu sifatnya adalah fitrah. Gitu ya. Yang saya maksudkan fitrah itu adalah ini semacam sunatullah. Sunatullah. Jadi adanya Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha dan seterusnya misalnya, itu sesuatu yang memang dikehendaki. Gitu. Jadi tidak mungkin Muhammadiyah punya pandangan bahwa di bumi ini harus ada satu umat agama saja, yaitu Islam misalnya. Itu nggak mungkin. Maka kemudian yang dibangun oleh Muhammadiyah dalam konteks membangun kesadaran keberagamaannya adalah kesadaran koeksisten. Jadi sama-sama eksis begitu tanpa mencederai, tetapi sama-sama punya kalau guru saya dulu Romo Emmanuel Subangun mengatakan ada analisis substan. Ada substansi yang sama,
atau bonum comune lah gitu kira-kira ya, yang mau dicapai. Di antaranya apa? Dalam konteks Indonesia berarti pendidikan misalnya, kesehatan misalnya, pemberdayaan atau kemaslahatan, nah misalnya itu. Nah, visi bersama ini yang harus dibangun atau diperkuat gitu, bukan mencari perbedaan-perbedaan gitu kira-kira kan. Nah, sehingga di Muhammadiyah tidak heran atau sudah lumrah kalau berdiri perguruan tinggi atau sekolah-sekolah di komunitas yang mayoritasnya bukan Muhammadiyah gitu. Kenapa? Karena kita hadir bukan untuk mengislamkan orang gitu, tapi ingin mencerdaskan bangsa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, orang Kristiani atau NU sajalah misalnya yang ikut sekolah di Muhammadiyah, itu tidak otomatis mutatis mutandis gitu kira-kira menjadi Muslim atau menjadi Muhammadiyah. Justru malah makin kuat ke-NU-annya setelah lulus gitu ya. Jadi kalau di Bapak Ibu di Papua atau di NTT itu banyak di antara para bupati, anggota DPRD yang alumni sekolah Muhammadiyah. Paling tidak TK atau PAUD Muhammadiyah gitu kira-kira. Dan mereka tetap Katolik yang taat. Mereka tetap menjadi Kristen yang taat. Kenapa? Kesadaran di Muhammadiyah bahwa soal keyakinan itu kembali ke dalam diri masing-masing. Dan metodologi dakwahnya itu juga tidak boleh memaksa. Ada kesadaran yang itu lahir dari teologi agama, dari surat Al-Baqarah, di situ dijelaskan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak boleh atau tidak ada pemaksaan dalam aspek keagamaan. Lalu diperkuat dalam surat Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Sehingga kalau ada fenomena misalnya pemaksaan jilbab bagi umat Islam itu sendiri, misalnya di sekolah negeri, atau pemaksaan jilbab bagi umat non-muslim di sekolah agama, bagi kami Muhammadiyah itu penyelewengan pemahaman keagamaan. Kenapa? Karena kesadaran keagamaan itu sekali lagi tidak bisa dipaksakan. Jadi sifatnya adalah ajakan. Karena dakwah itu makna dasarnya adalah mengajak. Dan mengajak itu dengan cara yang santun, yang baik, dan bil hikmah. Itu ada dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125 gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir terakhir lah ya, karena waktu juga ya. Karena Romo Aris mengatakan ada pengalaman-pengalaman lain begitu yang bisa diceritakan. Nah, saya ingin cerita bahwa di Muhammadiyah itu yang membedakan misalnya dari organisasi lain dalam konteks pelembagaan pendidikan adalah jadi seluruh aset Muhammadiyah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, SMK, masjid, ruko-ruko, lembaga ekonomi misalnya ya, perkebunan, semua aset panti asuhan termasuk di dalamnya itu tidak dimiliki oleh person aktivis atau kiai atau ustadz di Muhammadiyah. Jadi semua aset Muhammadiyah itu menjadi milik Yayasan Besar Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta. Sehingga wajar kalau ada yang menghitung aset Muhammadiyah itu mencapai triliunan rupiah. Termasuk rumah sakit, klinik-klinik, dan seterusnya. Ya kalau dihitung memang ya tanah di Jawa itu mahalnya minta ampun gitu ya. Sementara di DKI saja Muhammadiyah punya rumah sakit lebih dari 1. Punya perguruan tinggi lebih dari 1. Belum sekolah dari TK, PAUD sampai tingkat SMA atau SMK. Kalau bergeser lagi ke Jawa Tengah, itu lebih banyak lagi. Puluhan perguruan tinggi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sengaja tuh puluhan. Kampungnya Romo Aris itu, yang di Klaten itu ya. Dan Muhammadiyah Klaten itu adalah Muhammadiyah yang menjadi percontohan di Indonesia. Tingkat cabang saja itu sudah punya rumah sakit gitu ya. Dan di Klaten sudah punya Universitas Muhammadiyah Klaten. Saya pikir Romo Aris bisa tuh nyambangi teman-teman di Klaten, nanti saya tinggal akseskan. Oh ya, kalau teman-teman ingin akses ke Muhammadiyah dimanapun di Indonesia, insya Allah saya bisa menghubungkan. Kalau memang mau katakanlah diskusi atau sharing dan seterusnya. Dari tingkat pusat maupun di tingkat ranting gitu ya. Saya kira welcome. Nah, kedua, birokratisasi di pendidikan Muhammadiyah itu dibagi. Ada sekolah menengah
dasar itu melalui Dikdasmen, kemudian perguruan tinggi melalui Dikti. Dan ini sudah lama sekali sebelum Indonesia pernah membagi gitu ya, Dikti dan Dikdasmen, Dikbud. Muhammadiyah sudah jauh lebih dahulu membuat kelompok katakanlah birokrasi semacam itu. Kalau Dikti ada di pusat, ya di pusat yang mengatur perjalanan perguruan tinggi Muhammadiyah, begitu kira-kira. Lalu kalau Dikdas itu ada di pusat dan ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kewenangannya yang berbeda. Kalau pusat levelnya kebijakan, membuat peraturan, melakukan monitoring, dan lain-lain termasuk kalau ada sanksi-sanksi dan seterusnya gitu kira-kira ya. Tapi kalau di tingkat wilayah itu ngurus tingkat SMA sederajat, SMA, MA, SMK, itu Muhammadiyah tingkat wilayah. Kalau tingkat kabupaten kota itu yang diurus adalah tingkat Dikdas SMP, SD, TK, PAUD dan seterusnya. Nah, sementara di Aisyah, salah satu ortom organisasi perempuannya Muhammadiyah, itu dia secara otonom mengurus dirinya sendiri. Jadi di Yogyakarta itu Romo Heru dan Romo Aris ada Universitas Aisyah Yogyakarta. UNISA singkatannya. UNISA itu otonom dikelola oleh organisasi perempuan Muhammadiyah. Jadi saya kira tidak banyak organisasi perempuan di Indonesia yang memiliki amal usaha dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Dan satu di antaranya adalah Aisyah. Kalau PAUD TK itu udah ribuan jumlahnya se-Indonesia nih. Saya kira di NTT dan Papua atau Papua Barat ada amal usaha tersebut begitu kira-kira. Dan di Pekanbaru ada sekolah keguruan STKIP Aisyah yang juga dikelola oleh Aisyah yang ada di Provinsi Riau. Nah, itulah sedikit pengalaman yang bisa saya bagi, dan Muhammadiyah dan umat Islam sesungguhnya punya banyak utang intelektual gitu kira-kira ya dari teman-teman Katolik. Saya sendiri membaca bukunya Guterres tentang teologi pembebasan di Amerika Latin. Kalau saya mengajarkan adik-adik di perkaderan, di pemuda Muhammadiyah, di IMM maupun di IPM, salah satu referensi buku, referensi film yang harus wajib ditonton itu adalah Burning Session. Burning Session itu bagaimana kesadaran teologi Katolik, pembebasan dalam konteks itu, mampu membebaskan umat yang pada saat itu melawan korporasi besar yang mau merusak hutan Amazon di Brazil, gitu kira-kira ya. Dan saya sangat suka sekali film Burning Session itu. Dan pada saat saya belum di KPU dulu, Romo Heru, saya ditolong oleh pengacara dari Jakarta, orang NTT, namanya Bonifacius Gunung. Orang Katolik yang taat sekali. Saya ke rumahnya beberapa kali di Jakarta. Kami pernah melakukan pendampingan sosial terhadap warga transmigran di Provinsi Riau yang tanahnya di dalam tanda petik dirampas oleh perusahaan atau korporasi gitu kira-kira. Dan alhamdulillah berkat berkat backup advokasi, litigasi, legal seterusnya yang dilakukan oleh umat Katolik yang bernama Bonifacius Gunung itu, teman-teman di Riau, di Kabupaten Pelalawan banyak sekali mendapat katakanlah kemanfaatan. Dan hebatnya lagi, saudara Bonifacius Gunung ini yang sangat Katolik begitu kira-kira taat gitu, itu sampai ke Pelalawan gitu ya, melakukan pendampingan dan dia tidak dibayar. Saya tuh sampai geleng-geleng kepala, ini ada umat yang sedemikian memiliki kesadaran sosial yang tinggi, membantu umat yang mayoritas umat Islam gitu kira-kira, dan dia tidak dibayar. Itu saya kira kalau tidak punya kesadaran iman yang kuat atau teologi pembebasan yang saya pahami itu, saya kira tidak mudah. Sangat tidak mudah gitu loh. Nah, untuk itu saya sangat bersetuju dengan apa yang dibangun oleh Romo Heru. Yang diperlukan hari ini adalah bagaimana umat beragama memiliki kesadaran teologis yang kuat, tapi di saat yang sama punya kesadaran teologi pembebasan yang kuat. Dan dalam konteks ideologi negara, Muhammadiyah memandang Pancasila sudah selesai. Dalam bahasa Muhammadiyah itu disebut sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu semacam negeri yang disepakati dan disaksikan oleh para pendiri negara. Jadi Pancasila itu disebut sebagai kesepakatan
yang disaksikan oleh pendiri negara, dan itu adalah perjanjian yang harus kita jaga. Sehingga Pancasila itu menjadi sesuatu yang sudah final bagi Muhammadiyah. Karena di dalamnya memiliki kandungan pesan-pesan moral dari agama. Saya kira itu Romo Heru, Romo Aris, apabila banyak kekurangan saya mohon dimaafkan karena masih banyak kefakiran dalam konteks ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.